Sore itu, kami tim menjemput rejeki menelusuri jalan kampung di Desa Jeruk Sari, salah satu desa yang berada di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Di kawasan yang terletak tidak jauh dari pantai utara ini, kami mencari sebuah alamat yang telah difungsikan sebagai tempat untuk budidaya sayuran hidroponik. Dan alhamdulillah, tidak memerlukan waktu lama, kami pun tiba di sebuah bangunan sederhana dengan sebuah poster hijau bertuliskan Pokja Api Inklusif atau Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim Inklusif. Suasananya kebetulan ramai pemirsa, karena hari itu bertepatan dengan digelarnya acara buka bersama. Ya, semangat Ramadan, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya ya Ahmad di program spesial Ramadan Menjemput Rejeki. Dan hari ini saya di tengah-tengah yang hijau-hijau kayak begini, seger banget. Ini namanya adalah selada sendok atau pokcoy. Ya, saya sedang berada di Pokja Api Inklusif atau kelompok kerja adaptasi perubahan iklim inklusif yang ada di Desa Jeruk Sari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Kenapa saya ada di sini? Yes, bener banget. Karena narasumber kita hari ini, Pak Slamet, itu adalah seorang pengampu atau ketua dari kelompok kerja api ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau karena ada satu keistimewaan dari Pak Slamet ini beserta dengan teman-teman Pokja ini. Apa keistimewaannya? Langsung saja kita ketemu Pak Slamet yuk. Mas Slamet. Halo Mas Slamet, selamat sore. Ya, sore. Apa kabar? Sehat. Sehat ya. Ini biasa kalau sore mesti di sini ya? Kalau sore di sini. Apa kegiatannya Bu? Biasanya ya mengecek. Ngecek. Nah, kalau ada yang apa tuh Layu gitu kalau yang warna tahun kuning layu gitu itu diambilin gitu. Diambilin, dibuangin. Dan ini udah siap panen ya? Nah ini udah siap, Wah. itu siap panen. Iya pemirsa, ini Mas Slamet yang saya tadi bilang ya, perkenalkan di awal untuk menjadi narasumber di Menjemput Rejeki episode kali ini. Saya sempat bilang tadi bahwa Mas Slamet ini mempunyai keistimewaan dengan teman-teman yang ada di sini juga ya. Iya. Nanti kita ingin ngobrol-ngobrol terkait itu, ngobrol-ngobrol juga dengan Pokja Api. Ada apa dengan Pokja Api? Ini membudidayakan apa saja dengan Mas Slamet pastinya. Tapi kayak kurang nyaman kalau berdiri di sini. Kita kesana aja duduk ya? Iya. Oke, yuk. Iya, namanya Slamet. Usianya 28 tahun. Masih lajang dan juga berpenampilan unik. Slamet yang merupakan ketua Pokja Api Inklusif, saat kami datang sedang sibuk menyiangi daun kering tanaman pokcoy yang siap panen di hadapannya. Sembari mengamati teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 5 orang yang juga tengah berkumpul di pondok hidroponik tersebut. Mereka beraktivitas bersama dari mulai membibit, merawat, dan memanen tanaman hidroponik itu. Tangan-tangan terampil mereka membuat tanaman tersebut tumbuh subur, hijau, memanjakan mata. Kecekatan dan semangat itulah yang membuat orang-orang tidak menyangka bahwa mereka memiliki keterbatasan fisik. Ya, akhirnya duduk, lega juga ya. Ya. Ini Mas Slamet ini seger banget di sore ini habis mandi. Habis mandi. Habis mandi jadi berasa seger, terus di belakangnya hijau-hijau kayak gini. Ya Allah, semoga kuat sampai buka nanti ya Mas Slamet ya. Oke, ini ngomongin soal hijau-hijau atau pokcoy. 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 Pokcoy atau apa namanya? Ini ya selada sendok ya. Selada sendok dan lain sebagainya. Banyak orang nyebutin ini asik banget, seger banget. Ini apa namanya? Sebentar lagi panen. Ini udah, Atau sudah dipanen? Udah panen ya? Ini yang sebelah sini tadi udah dipanen ya? Tadi udah panen, tadi Berarti pagi. nanti ini tinggal dipanen aja? Nah, ini Sudah ada yang panen. beli berarti? Udah ada. Biasanya beli dari mana Mas? Kalau itu ya tinggal itu apa, ada yang lewat online, ada yang minta dikirim. Udah sukses, bisa dibilang Udah. Pokja Api ini sudah sukses ya? Udah. Sudah banyak yang beli gitu kan? Tapi kenapa cuman pokcoy? Nah, ntar kalau ini habis ganti lagi. Oh sering seperti itu? Nah, kalau ganti lagi apa saladnya apa Oh gitu. apa wes banyak. Pokoknya apapun Nah, wes ya. mau selada mau apa. Ini berarti setelah ini dipanen semua di pemirsa ini diganti selada gitu. Oke. Tertarik dengan cerita hidup Mas Slamet yang tukang kayu juga ya? Tukang kayu. Dulu Tukang kayu. bangunan. Oh, bangunan. Bangunan itu bangun di Masjid Ibnu Kubah. Itu berapa lama? Jadi Aku udah bangunan 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sampai sekarang masih di Sampai sekarang bangunan atau? masih ikut bangunan tapi keluar dari masjid.
Oh, karena proyeknya udah selesai. Ya proyeknya sudah Oke, selesai. Keluar jadi- dari masjid terus ikut berlayar. Dari bangunan di masjid ya, bangun Iya. masjid, terus selesai proyeknya, terus ikut berlayar. Berlayar. Cerita pengalamannya berlayar, Mas Slamet, kayak asik banget nih. kalau Berlayar ngomong. itu ya di sananya cari pengalaman tuh. Cari Berat pengalaman di benua Bali. Mm-mm. Benua Bali itu ya hidup di benua Bali 1 bulan sana di lautan satu bulan setengah. 1 bulan setengah di lautan, nggak lihat daratan gitu, hanya di lautan. Asik banget pastinya ya. Ya asik. Iya, itu setiap masing-masing mata pencarian atau pekerjaan yang dijalani Mas Slamet itu pasti punya cerita tersendiri. Iya. Sampai akhirnya setelah jadi tukang bangunan, ikut berlayar atau ikut melaut. Iya. Setelah itu berhenti atau break dulu atau istirahat dulu. Sekarang di mana? Di Terus sini. Sekarang ikut di sini. Fokus di sini. Fokus di sini. Sejarahnya kenapa kok dari tukang bangunan terus melaut sampai akhirnya terdampar di kelompok kerja ini? Cuman mau itu aja, mau cari pengalaman semuanya biar tahu semuanya. Kerja ini biar tahu, kerja yang ini biar tahu semua. Oh gitu. Jadi semuanya dijabarin, semuanya diambil Nah, karena pengen punya pengalaman. pengalaman semua. Oke, berarti selama dari awal bekerja sampai hari ini, menurut Mas Slamet pengalaman mana yang paling berkesan, yang kadang kalau inget itu suka senang atau bersedih atau apa yang paling berkesan Mas Bahkan Slamet? itu di nelayan. Ini nelayan. nelayan. Apa itu pengalaman? Kadang-kadang kalau tidur itu kehujanan, kerja kehujanan, makan kehujanan. Tidurnya itu nggak bisa tenang. Kadang-kadang kalau jalan itu miring itu. Oleng ya, oleng olengnya. itu. Oleng Kapalnya? terus. Oleng terus kadang 1 bulan oleng terus. Itu berapa lama di kapal berarti? Total Mas Slamet tinggal atau ikut laut itu berapa lama? 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Dengan semua pengalaman-pengalaman seperti Ya, itu? iya. Aku kita 4 bulan terus di sana jatuh. Nah ini kakinya sampai kayak gini caranya itu. Itu karena jatuh di kapal? Nah, karena jatuh itu karena mau kerja. Kerja kan itu kan lampunya dimatiin semua. Kalau nggak dimatiin ikannya pada kabur. Oh, itu memang cara ya? Cara untuk cara supaya kerjanya. dapat ikan banyak ya? Iya. Itu lampunya dimatikan? Dimatikan semua. Dan waktu itu akhirnya jadi salah satu atau jadi awal Awalnya jatuh. Mas Slamet seperti ini kondisinya? Ya di sana tuh jatuh itu ya enggak berhenti kerja, enggak harus kerja. Soalnya itu udah nanggung resiko. Mau sakit apa enggak, kalau wayanya kerja. Kalau di sananya itu. Walaupun waktu itu habis jatuh kan otomatis nggak bisa langsung kerja ya Mas ya? Iya. Apalagi itu luka cukup Ini berat ya? Lukanya luka dalam ya. Habis dari tengah lautan ke darat diperiksa di Banyuwangi. Banyuwangi katanya luka dalam, ada luka dalamnya. Nah, terus aku disuruh dipijit, udah kemana-mana belum sembuh. Oke, itu berarti sudah berapa lama dari semenjak jatuh sampai hari ini tuh sudah berapa tahun? 2 tahun, 2 Sudah 2 tahunan tahun. lebih. Dan akhirnya seperti itu kondisinya. Iya. Perasaannya gimana Mas? Akhirnya sudah tidak bisa kembali seperti sedia kala sebelum jatuh. Ya kadang-kadang ya merasa sedih, pingin kayak dulu lagi. Tetap semangat ya Mas Ya, ya, semangat, walaupun ya. apapun yang terjadi gitu. Ya. Saya tertarik juga nih, katanya Mas Slamet dengan teman-teman difabel di sini tetap melaksanakan ibadah puasa. Iya. Walaupun mungkin tahu sendiri nih di hadapannya ijo-ijo kayak gini. Seger ya. Seger. Ini salah satu cobaan juga ya. Ya. Berpuasa di depannya selada ijo-ijo dengar gemercik air. Aduh. Ceritanya nanti dong ya. Jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Rezeki.
Slamet sendiri mengaku bahwa ia menyandang difabel sejak tahun 2019 akibat kecelakaan saat bekerja di sebuah kapal pencari ikan. Ia terjatuh, mengakibatkan luka cukup parah di kaki. Berbagai pengobatan sudah ia lakukan, namun kabar pahitlah yang akhirnya harus ia terima. Setelah memutuskan pulang ke Pekalongan, ia pun banting setir, aktif menghidupkan pondok tanaman hidroponik Pokja Api Inklusif bersama dengan teman-temannya sesama difabel. Oke, dan sekarang kita sudah pindah tempat lagi. Tadi duduk di sana, sekarang kita mau panen, ya kan? Kita juga pengen tahu gimana sih cara manennya, apakah cuma tinggal ditarik aja atau ada trik-trik khususnya. Ini kebetulan Mas Slamet sore ini mau panen malam lagi. Ya udah, caranya gimana? Berarti disiapin dulu plastiknya gitu ya? Siapin dulu sini. Oh, plastiknya gitu. Jadi ada lubang-lubangnya, nanti plastiknya ditutupin dulu. Terus baru ininya Cabut. Pokcoynya dicabut. Plus dengan akar-akarnya dong. Pelan-pelan nyabutnya ya, harus dengan... Oh, ternyata nyabutnya juga harus pelan-pelan pemirsa, nggak asal cabut aja. Ya, nah gitu tuh hasilnya tuh. Terus ini dengan akarnya yang kayak juga gini dibuangin yang kering-kering. Terus akarnya diperas. Diperas. Akarnya diperas, ditutupin gitu. Terus diapain? Dipocong istilahnya, diikat. Ada istilah-istilah loh di sini. Aduh, kamu bahagia banget ya hari ini ya Mas. Bahagia banget ya. Ramai banget di Pokja Api sore hari ini. Karena mau buka bersama ya? Iya, mau buka bersama. Jadi suasananya emang ramai banget. Nah ini lagi nyabut pokco yang kedua. Prosesnya sama kayak tadi, pelan-pelan. Terus akarnya dibersihin dulu daun-daun yang udah kering. Terus akarnya diikat lagi. Karena ini mau dijualnya kan dengan akar seperti ini ya? Iya. Ini bisa ditanam lagi nggak sih kalau kayak gini? Kalau kayak gini enggak. Udah nggak bisa ya? Udah enggak. Tapi ada itunya lagi, ada caranya lagi. Oke. Ini kenapa akarnya kok nggak dipotong aja kalau nanti juga tetap nggak bisa dipotong? Ininya itu cepat layu. Itu ternyata salah satu trik supaya pokco ini tetap segar, terjaga kesegarannya adalah ketika panen akarnya jangan dipotong, tapi tetap diemin aja, biarin aja nempel di batangnya ya. Iya. Itu salah satu untuk mencegah supaya nggak layu. Karena kalau layu udah nggak asik lagi dong, udah nggak menarik gitu. Nah ini salah satu keahlian dari Mas Slamet dan juga pasti teman-teman yang ada di Pokja Api ini ya Mas ya. Iya. Ini kalau Slamet banget. Ini kalau panen berarti setiap berapa dari mulai ditanam seperti yang itu ya, dari biji terus sampai siap tanam itu sampai siap panen itu biasanya butuh waktu berapa lama? 40 hari. Pasti 40 hari. Cepet banget ya 40 hari ternyata. Oh iya, oke, saya bantu untuk memasukkan ini 2 pocoy. Iya. Begitu. Dan di sini tuh kan anggotanya mohon maaf ya teman-teman dengan keistimewaan gitu. Iya. Kenapa kok memilih teman-teman seperti itu? Ada pertimbangan khusus Mas Slamet? Ya. Teman-teman dengan kemampuan luar biasa ini. Itu kan butuh ekstra luar biasa juga untuk maintain mereka ya. Apa pertimbangannya Mas Slamet? Ya ini ya daripada di rumah nggak ada kegiatan, mana ya diajakin. Dan kebetulan mereka ini juga mau ya? Ya. Berapa orang berarti teman-teman difabel yang ada di Pokja Api? Yang itu berarti 5 orang, yang keluar 1. Oh, ada yang keluar. Ya, keluar. Kenapa keluar? Nggak ngerti keluar aja gitu ya? Nggak ngerti. Oke deh. Tapi yang jelas teman-teman difabel di sini hasilnya. Yang jelas teman-teman difabel di sini tuh mereka juga semangat untuk bantu nanam di sini ya. Tugasnya apa aja berarti dari ke-6 mereka itu? Masing-masing atau bagaimana? Nah, kadang-kadang ya ada yang nyiramin. Biar itu nyiramnya pakai jadwal. Hari Selasa siapa, hari Rabu siapa, Kamisnya siapa. Kalau Mas Slamet sendiri dinobatkan jadi ketua Pokja ini dari kapan? Hari itu 12 Maret. 12 Maret tahun
2022. Iya. Oh, berarti baru kemarin ya? Baru kemarin. Oh, Pokja Api ini baru kemarin atau kepengurusan di bawah Mas Slamet ini baru kemarin? Baru kemarin. Baru kemarin. Ini berarti baru semua ya. Apa sih yang jadi akhirnya bikin Pokja aja deh, bikin budidaya hidroponik Budidaya seperti hidroponik. ini, iya. Iya. Karena pengen pengalaman juga. Ini pengalaman ya nanam-nanam kayak pada pengalamannya kadang-kadang kerja terus udah pada tahu lah, terus ganti tanaman, pengalaman tanaman gimana caranya itu. Ini melibatkan siapa aja Mas di Pokja ini selain teman-teman yang juga aktif di sini? Ya itu ada Ibu-ibu dari mana itu? Ibu-ibu dari Nanti ditanya deh. Mas Slametnya lupa. Lalu ada Binari juga ya? Nah, ada Oke, Binari. ini NGO ya, non-governmental organization yang memang khusus sebagai pembimbingnya seperti itu ya. Nama saya Amalia Lasana. Saya kebetulan Field Officer Pekalongan. Saya ada di Bintari. Program ini kita biasa sebut itu program adaptasi perubahan iklim inklusif atau biasa kita sebut API inklusif. API inklusif ini program dari ASB, Arbiter Samariterban, yang didanai oleh Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Jerman. Kemudian mengajak kami, Yayasan Binakarta Lestari, dan kami juga mengajak tim pasar sayur untuk memberikan pembelajaran ke teman-teman disabilitas di Jeruk Sari. Tujuan kami di Jeruk Sari ini yaitu meningkatkan keterampilan teman-teman disabilitas supaya teman-teman lebih ada kegiatan dan juga dapat mendapat penghasilan. Kemudian di hidroponik ini ada kelompok disabilitas yang mengelola dan diketuai oleh Mas Slamet ini. Mas Slamet ini orangnya gigih dan kebetulan dia sangat welcome dengan kami. Dia sangat ingin banyak belajar mengenai hidroponik, mengenai pengelolaan, mengenai manajemen hidroponik, dan ingin mengajak teman-teman disabilitas yang lain untuk bergabung dan belajar, sehingga teman-teman disabilitas yang lain jadi ingin ada aktivitas yang tadinya mereka tidak ada aktivitas, sekarang menjadi banyak aktivitas seperti mengelola hidroponik setiap harinya, mengecek dan lain sebagainya. Yang membimbing, yang mengajari bagaimana sih cara untuk menumbuhkan bibit-bibit yang ada di depan kita, kebetulan pokcoy. Karena rencananya setelah pokcoy ini semua dipanen, mau diganti apa nih? Ganti katanya kan itu selada kayaknya. Oh, selada. Ini biasanya dijualnya di mana sih? Ya lewat online. Oke, lewat online. Ada yang pesan ntar ada yang pesan telepon terus dibungkusin, Oke. dikirimin. Itu pendapatan dari hasil penjualan ini biasanya diapain, ditabung atau diapain Ya, gitu? Ya disimpan di kas. Disimpan. Kas. Ntar kalau ada kebutuhan apa lagi kan biar biar enggak pusing, biar ambil uang kas aja biar cepat. Berarti selama Ramadan ini kegiatan dari Mas Slamet sementara ini? Nah, sementara ini doang. Fokus di ini Fokus dulu. ini, ya. Oke. Rencana setelah ini mau setelah mungkin hidroponik ini selesai, ada rencana mau apa nih? Mau ngerjain apa Mas Nah, Slamet? ini ya bangunan lagi juga. Oh, kebangunan Kita lagi. ikut bangunan lagi. Mas Slamet umur berapa sih? 28. 28 tahun. Ya Allah, sepantaran. Jangan marah dong. 28 tahun belum menikah. Belum. Oke. Itu kakak adik ada berapa di rumah? Kakaknya ada Lupa, kakaknya lupa. Adiknya? ada 4. Kakaknya ada 4. Kakaknya ada 4. Ada 4. Adiknya ada berapa? Adiknya enggak ada. Adiknya nggak ada. Oh, berarti bontot. Paling kecil ya, Paling bungsu gitu, kakaknya 4. Baik, Mas Slamet. Ini program Menjemput Rezeki itu kita disponsori oleh PT Unggul Jaya, oleh Kospin Jasa, dan juga oleh BMT Mitras Ya. Umat seperti itu. Dan kita ada sedikit kenang-kenangan, saya letakkan di sini ya. Ya. Saya ada sedikit kenang-kenangan ini untuk Mas Slamet. Ini bingkisan sekali lagi dari sponsor kita ya. Ya, Nanti terima bisa kasih. dibuka bareng-bareng. Ya. Dari sekali lagi PT Unggul, lalu ada Kospin Jasa dan juga ada BMT Mitra.
Kumat. Ini juga ada amplop ya, nanti bisa buat nambah-nambah buka bersama nambah kas, katanya boleh, terserah deh ya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Mas Slamet ya sudah mengajarkan ke kita hari ini. Dengan keterbatasan kita tetap mampu berkarya, mampu menghasilkan sesuatu yang berguna untuk sesama. Seperti itu. Baik pemirsa, demikian obrolan kita di Menjemput Rezeki hari ini dengan Mas Slamet. Dan kamu siapa namanya? Mas Solis. Mas Solis. Cerewet banget Mas Solis. Sampai ketemu. Bye-bye. Keterbatasan fisik bukan alasan untuk membatasi kita untuk bekerja, apalagi menutup diri terhadap lingkungan. Justru keterbatasanlah yang harus menjadi motivasi dan semangat untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Dalam keterbatasannya, mereka selalu mengeksplor diri, membuka kesempatan siapapun orang yang ingin mengajarkan suatu kebaikan. Ramadan bukanlah untuk berdiam diri. Ramadan adalah waktu untuk bereksplorasi, membuka diri, dan menjemput rezeki. Sampai jumpa.